Bunda. Udah, Dayang, temenin Meme ke toilet ya. Saya mau ke kamar. Ayo, Meme. Mama sama Bunda. Ayo dong, Meme. Jangan manja. Ya, pipisnya sama Dayang, oke? Boleh tahu masalahnya, Pok? Empo harus kembali ke gua dan tinggal bersama ular daung. Hah? Oh gitu. Itu persyaratan yang harus Empo jalani demi mendapatkan bara api untuk memasak ramuan ibu. Wow, amazing. Kok amazing sih? Ini tuh masalah pelik. Pelik tuh apaan sih? Orang yang nggak membagi makanan kayak kakak gitu. Itu pelit, pakai T. Ini pelik, pakai K. Jadi Empo harus kembali ke sana. Jadi begitu besar pengorbanan kamu buat kesembuhan ibu, Murni. Ibu, maafkan Murni, Ibu. Murni telah lancang menyetujui permintaan ular daung untuk tinggal bersamanya. Tapi Murni ingin ibu sembuh. Apapun Murni lakukan demi kesembuhan ibu. Iya, ibu tahu, Kona. Ibu tahu. Tidak akan ada ibu yang rela melepaskan anaknya pergi dan tinggal bersama ular. Tapi ibu juga tidak ingin kamu mengingkari janji itu. Karena janji yang kita buat harus dipenuhi. Ibu. Maaf Tuan, saya datangnya terlambat. Tadi saya menemani Raja mandi matahari pagi untuk kesehatannya. Bagaimana keadaan ayahku? Belum ada perkembangannya Tuan. Tapi semangat hidup beliau sangatlah kuat. Walaupun kedudukan Raja sekarang dialihkan ke Paman Rajim. Hah? Apa? Paman Rajim sudah menjadi raja? Kabarnya untuk sementara sampai Raja benar-benar sehat. Aku khawatir Paman Rajim akan menjadi raja selamanya. Dia dan istrinya sangat licik. Semoga aja tidak Tuan. Oh ya Tuan, saya bawa nasi padang sama buah-buahan kesukaan Tuan. Permisi. Kamu datang lagi. Kamu benar-benar menepati janji kamu. Tuanku, sekarang Tuan gak kesepian lagi. Setiap hari Tuan punya teman berbicara sambil menunggu aku mengantar makanan. Terima kasih ya sudah mau datang lagi. Mau kan kau membantuku untuk yang terakhir kalinya? Ini tolong apa? Pergilah ke istana. Melamarlah jadi dayang di sana. Bekerja samalah dengan Badrul. Dapatkan sarung hijau yang membuatku jadi ular. Sarung. Ya, sarung itu disimpan oleh Rajim dan istrinya. Mungkin sekarang ada di kamarnya yang ada di istana. Carilah sampai dapat. Dan kalau sudah dapat, kembalilah ke sini. Kita akan membakarnya. Dan aku akan kembali menjadi manusia. Pasti lagi mikirin Pak Murni ya. Enya mikirin Pak Murni terus, kita nggak dipikirin. Kalian harusnya berdoa untuk keselamatan Murni. Dia kakak kalian yang patut diteladani, bertanggung jawab, dan mau bekerja keras. Dia mau berkorban untuk Enya. Emang sih, Pak Murni pantas dibanggain, tapi kita juga perlu perhatian ya. Enya hanya mikirin Pak Murni, seakan-akan kita nggak ada. Bentar. Ada urusan apa, Patih Badrun? Saya ingin mengantarkan dayang baru untuk membersihkan kamar Raja Rajim. Silahkan. Ayo silakan. Tapi hanya dayang saja yang boleh masuk. Baiklah. Ayo silakan.
Yaudah, Dayang, temenin Meme ke toilet ya. Saya mau ke kamar. Ayo, Meme. Mbak sama bunda. Ayo dong, Meme. Jangan manja. Ya, pipisnya sama Dayang, oke? Dah, sana. Ratu. Maaf Ratu, Raja Rajim sedang menunggu Ratu di ruang singgasana. Kanda Rajim. Tadi baru ketemu. Kelihatannya penting Ratu. Udahlah, ntar aja. Gampang. Tapi ini penting Ratu. Apanya? Ada apa? Ini masalah informasi tentang ular daung Ratu. Terus jauh. Yaudah, aku kesana. Baik Ratu. Ini pasti sarungnya. Patih, saya sakit perut. Saya ke toilet dulu ya. Yaudah, ayo. Ayo, duluan. Perhatian banget sama ada yang baru. Biasa, PDKT. Ayo cepetan. Iya, iya. Pangeran, sarungnya dapat. Ah, syukurlah. Ayo segera bakar. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangeran telah kembali seperti semula. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Murni. Badrul, ayo kita segera kembali ke istana. Aku tidak sabar ingin bertemu ayah bunda. Baik Pangeran. Ayo, Kanda sudah yakin untuk mengumumkan di hadapan masyarakat bahwa Rajim adik Kanda yang akan menjadi raja. Kau tahu aku tidak pernah yakin dengan keputusanku saat ini. Tapi secara peraturan, apabila aku tidak mampu dan tidak mempunyai putra mahkota, maka tahta akan dimiliki oleh Rajim adikku. Kanda, ayo kita segera ke alun-alun. Para rakyat sudah menunggu Kanda menobatkanku sebagai raja. Ayo Kanda, cepat. maaf Raja. Putra mahkota alam saat telah tiba. Putraku. Mana dia? Ayahanda. Ibunda. Ananda datang menghadap. Ananda korban dari kelicikan Paman Rajim dan istrinya. Ia telah menjebak hamba dengan memberikan hamba sarung sihir, sehingga hamba berubah menjadi ular. Bohong! Bohong Kanda, pangeran menganut ilmu hitam. Hentikan kebohonganmu ini, Paman. Pilihanmu adalah